Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 35 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 35. King Engine bagi para monster itu adalah simbol teror yang melambangkan kematian. Tapi bagi para eksekutif asosiasi monster, khususnya level naga yang sangat yakin dengan kekuatan yang mereka miliki, King Engine justru menjadi pemicu adrenalin mereka yang membuat semangat tempur mereka semakin membara. Saat itu para Black Spam melihat King dengan sangat sinis. Sementara King hanya diam saja, tapi sebenarnya dia sangat ketakutan. Dia berkata di dalam hatinya, "Mati aku." Para Black Spam yang melihat King seperti itu berkata, "Hey, dia tidak bergerak." Lalu Golden Spam berkata, "Apakah dia menunggu kita menyerang lebih dulu?" King yang mendengar itu semakin ketakutan, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi ketakutannya itu di hadapan musuhnya. Lagi-lagi dia hanya bisa berkata di dalam hatinya, "Aku pasti mati ini." Saat itu para Black Spam bertanya kepada Homeless Emperor, bagaimana sebenarnya cara King bertarung. Tapi Homeless Emperor pun tidak mengetahuinya. Dia berkata, "Entahlah, dari semua pahlawan, King adalah satu-satunya keanehan dengan kurangnya data tempur. Dia juga sangat handal memanipulasi informasi. Tapi memang, sepertinya dia dianggap sebagai manusia yang terkuat. Walaupun kita punya banyak sandera, mereka mengatakan bahwa King bisa membuat monster kehilangan kesadaran, bahkan tanpa menyentuhnya. Kita mungkin kuat, tapi kita tidak boleh lengah." Black Spam menanggapi ucapan Homeless Emperor itu dengan sinis. Dia berkata, "Heh, kita apanya? Jangan samakan kami denganmu." Setelah itu Homeless Emperor berkata, "Kalau begitu, sekarang kita coba saja." Mendengar itu King menjadi panik. Dia berkata, Coba apa maksudnya?" Kemudian Homeless Emperor sudah bersiap dengan bola cahaya raksasanya yang akan dia lepaskan ke arah King. Homeless Emperor berkata, "King, tentu saja kami akan mencoba bagaimana orang sepertimu menghindari seranganku ini." Kepanikan King semakin bertambah saat itu, tapi dia tidak menunjukkannya kepada musuhnya. Dia hanya berkata di dalam hatinya, "Oh, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi kalau aku menyentuh bola itu? Biasanya kau akan musnah kan ya?" Oke. Setelah itu Homeless Emperor mulai mengarahkan tangannya kepada King sambil berkata, "Pertama, aku akan memusnahkan senyuman santai dari wajahmu itu." Tapi sesaat sebelum serangan itu dilepaskan, tiba-tiba King berteriak, "Tunggu, apa kau belum sadar?" Mendengar itu seketika Homeless Emperor menghentikan serangannya untuk sesaat. Dia berkata, "Apa aku belum sadar katamu?" Dengan wajah serius dan menyeramkan, King menjawab, "Iya, lihat di bawah kakimu." Homeless Emperor dengan wajah paniknya langsung melihat ke arah bawah kakinya. Tapi anehnya tidak ada apapun di sekitar bawah kakinya. Dan hal itu membuat Homeless Emperor kebingungan. Dia tidak mengerti apa maksud King sebenarnya. Lalu King berkata lagi, "Tempatmu berdiri itu, semua potongan reruntuhan itu sangat tidak stabil. Itu berbahaya. Sepertinya kau tidak sadar. Jadi aku memberitahumu." Homeless Emperor langsung termenung mendengar ucapan King itu. Dia semakin tidak mengerti maksud King. Homeless Emperor berkata di dalam hatinya, "Hah? Dia hanya ingin mengatakan kepadaku supaya aku memperhatikan tempatku berdiri." Tidak lama dari itu Homeless Emperor menyadari sesuatu. Dia langsung berkata di dalam hatinya lagi, "Tidak, aku harus membaca makna tersembunyinya. Ini peringatan." Seakan-akan King berkata kepadaku, "Aku bisa menghindari bola cahayamu dalam sekejap. Kau kira kau bisa kabur dari seranganku kalau kau berdiri di tempat seperti itu?" Ya, pasti itu maksudnya. Awalnya aku ingin menguji dia, tapi kini justru dia yang mengujiku. Hampir saja, kalau aku tidak membaca makna tersembunyinya, dia pasti akan menyerang dari celah kecil itu dan membunuhku. Orang ini, dia punya indera yang sangat tajam hingga mencakup seluruh area pertempuran. Setelah menyadari itu, Homeless Emperor berkata kepada King, "Kau akhirnya memperlihatkannya sekilas. Sepertinya kau sudah menutupinya dengan baik selama ini. Tapi akan kutunjukkan pada semua orang dirimu yang sebenarnya, King." Mendengar itu King menjadi panik dan ketakutan. Dia berkata, "Diriku yang sebenarnya?" Lalu dengan paniknya King berkata di dalam hatinya, "Jangan-jangan dia sudah tahu aku ini memang hanya manusia biasa. Maafkan aku sudah ikut campur ke sini." Kemudian King tersenyum sinis sambil berkata kepada Homeless Emperor, "Ya, manusia biasa. Maaf." Mendengar kata manusia biasa keluar dari mulut King, Homeless Emperor justru menjadi panik ketakutan. Dia mengira bahwa manusia biasa yang King ucapkan itu ditujukan kepadanya. Padahal saat itu King sedang memberitahu Homeless Emperor bahwa dia hanyalah manusia biasa.
biasa. Homeless Emperor saat itu berkata di dalam hatinya, orang ini, dia tahu rahasiaku. Kalau kau membuang kekuatan cahayaku dari dalam, aku hanyalah manusia biasa. Sial, bagaimana dia bisa tahu? Kapan pula aku keceplosan? Ini gawat, jika mereka juga sampai tahu aku dalam masalah besar, akan bahaya membiarkan dia terus berbicara. Kita habisi saja dia sekarang juga. Setelah itu Homeless Emperor bersiap melepaskan serangan bola cahayanya. Tapi sesaat sebelum tembakan bola cahaya itu dilepaskan, tiba-tiba pijakan tanah dia goyah. Lalu muncul tangan dari bawah kakinya yang bersiap menyergapnya. Ternyata orang yang muncul dari bawah tanah adalah Zombie Man, yang saat itu langsung mencekik Homeless Emperor hingga mulut dia berbusa. Tembakan bola cahaya milik Homeless Emperor sendiri langsung menghilang begitu saja di udara. Sementara Zombie Man berkata, aku kira aku akan mati. Aku barusan melihat sungai Sanzu dengan mataku sendiri. Sungai Sanju sendiri adalah sungai yang ada dalam kepercayaan Buddhisme di Jepang, di mana sungai itu merupakan batas pemisah antara dunia orang hidup dan dunia orang mati atau alam baka. Saat melihat Zombie Man muncul, Child Emperor langsung tersenyum bahagia. Dia pun berteriak memanggil Zombie Man. Zombie Man pun langsung menatap ke arah Child Emperor dan ikut tersenyum sambil berkata, "Hey Child Emperor, apa kau tidak apa-apa?" Sementara Homeless Emperor terlihat sangat kesal dan marah. Dia berkata, "Zombie Man, kau masih hidup setelah semua itu?" Lalu Zombie Man berkata lagi, "Tapi aku ini perenang yang buruk. Sepertinya berenang menyeberangi sungai Sanzu itu masih terlalu sulit bagiku. Maaf saja, tapi kau harus tahan sedikit lebih lama lagi bersamaku." Saat itu sebenarnya Homeless Emperor masih bisa menciptakan bola-bola cahaya, tapi dia tidak bisa menembakkan bola-bola cahaya itu kepada Zombie Man. Zombie Man pun menyadari hal itu. Dia berkata, "Coba serang saja aku dengan cahayamu itu sekarang juga. Kau juga akan terkena luka yang parah kan karena ledakannya." Melihat situasi dia yang sudah sangat terpojok dan dia tidak tahu harus melakukan apa, akhirnya Homeless Emperor meminta bantuan kepada Black Spam. Dia berteriak, "Black Spam, singkirkan dia dariku. Aku akan meledakkan dia hingga berkeping-keping dan melempar dia kepada sapi. Cepatlah." Tapi Black Spam tidak menanggapi permintaan Homeless Emperor itu. Dia hanya berkata, "Dasar sampah. Kenapa juga aku harus mempertaruhkan diriku untuk diserang King? Jumlah persediaan selku itu ada batasnya juga." Saat itu rekan mereka yang lainnya yaitu Evil Natural Water ternyata tidak melakukan pergerakan sama sekali. Black Spam berkata, "Sial, Evil Natural Water pun sama sekali tidak bergerak. Aku memang pernah mendengar bahwa dia adalah makhluk berbahaya yang merespon terhadap emosi jahat untuk menyerang lawannya. Jadi kenapa dia hanya diam saja sekarang? Jangan-jangan King tahu kekuatan Evil Natural Water dan dengan sengaja menghilangkan aura membunuhnya. Di saat kritis seperti ini, dia masih bisa menyembunyikan emosinya terhadap kami, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan seekor semut. Bagi dia, kami sama sekali bukan ancaman. Apakah kami lawan yang sungguh bukan apa-apanya bagi dia? Si brengsek ini benar-benar meremehkan kami. Lupakan saja Evil Natural Water. Jadi semua ini pada akhirnya berakhir hanya antara aku dan dia. Akan kubunuh dia." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 35. Atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 35. Don't money